Masih belum pada aktif ya? Coba. Ampun dokter, sudah masuk. Mas Afan, Galuh. Ini dok, saya nyalakan. Bun. Dinyalain dulu aja kok. Ini dok. Bun. Mau diskusi tentang apa? Ada yang masih bingung untuk paru, kasus paru? Cariin ya. Mungkin sekarang tentang gawat darurat paru dulu ya. Nanti sambil jalan saya carikan materi-materi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Share screen-nya mana ya? Ini ya? Oh, nggak bisa ya, Mbak? Belum bisa nih dok. Share screen. Yeah. Hah? Belum bisa sebentar nggak dok saya. Ya. Udah bisa? Saya tak coba nih ya. Nggak bisa ya, Mbak? Enggak dok, ini harus request share screen dulu. Sepertinya dok ini dok. Coba ini. Tadi enggak, Yuni jadikan. Sampun terlihat dokter. Nah, udah kelihatan? Sampun dok. Udah ya. Sebenarnya untuk kasus-kasus paru itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Cuman karena ini kasus respirasi, jadi memang kalau airway, breathing, circulation, nah respirasi paru itu kan masuknya di airway sama breathing-nya. Sehingga itu memang yang diutamakan adalah untuk kasus gawat daruratnya.
deteksi dini kita terhadap gawat daruratnya itu. Okay. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anatomi sendiri, itu sudah kita kenal dari pelajaran semester 2 ya. Anatomi dari saluran nafas itu yang awal dari depan, itu bisa kita lihat kafum oris sama kafum nasi. Jadi hidung sama mulut itu kode entry dari sistem respirasi kita. Dan penyakit-penyakit saluran nafas, sistem respirasi juga masuknya juga dari situ. Jadi yang kita perhatikan dari situ. Kemudian nanti turun ke bawah masuk ke laring. Dari laring nanti akan masuk ke trakea. Itu yang nanti akan memisah antara makanan dengan udara atau saluran nafas. Dari laring, kalau udara atau saluran nafas akan masuk ke trakea. Nanti dari trakea masuk ke bawah di percabangan. Percabangannya namanya apa? Apa? Percabangan trakea? Boyo. Apa? Karina. Dari karina ini nanti akan turun ke paru kanan ataupun ke paru kiri. Trakea, karina, bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Nanti bronkus utama kanan itu akan bercabang menjadi berapa? A3. Sedangkan kiri itu akan bercabang menjadi 2. Nanti percabangan makin kecil akan percabangan paling kecil adalah bronkioli. Kemudian menjadi alveoli. Nah, di alveoli ini ya terjadi pertukaran udara. Pertukaran udara CO2 dengan oksigen. Ini. Dan nanti di sini di alveoli ini akan masih ada kapiler-kapiler pembuluh darah. Nah, kapilernya ini yang akan membawa darah yang tinggi CO2 dari sistem metabolisme di tubuh masuk ke alveoli. Nah, nanti di alveoli itu akan terjadi pertukaran CO2 masuk ke alveoli, O2 dari alveoli akan masuk ke vena kapiler. Terjadi pertukaran sehingga pembuluh darah itu akan membawa darah yang kaya akan oksigen. Jadi prinsip dari pernafasan itu ada berapa? Tugas pernafasan, ventilasi, difusi, dan perfusi. Ini struktur parunya, jadi percabangan-percabangan dari trakea sampai ke kantong alveoler itu dibagi menjadi 2 zona. Zona konduksi dan zona respirasi. Dan di zona konduksi itu dari trakea sampai di bronkioli terminal. Itu ada 19 generasi. Kemudian di zona respirasi itu tempat pertukaran gasnya, kita sebut sebagai zona respirasi, itu dari bronkioli respiratori sampai dengan kantong alveoler. Tadi seperti kita tahu bahwa paru kanan itu ada berapa lobus? Ada berapa? 3 nih dok tadi. 3 dokter. 3 lobus. Paru kiri ada berapa lobus? Ada 2 dok. 2 lobus. 3 lobus di paru kanan itu lobus apa aja? Lobus atas, lobus medius, dan lobus bawah.
Nah, nanti dari lobus atas itu ada 3 percabangan, dari lobus medius ada 2 cabang, dari lobus bawah ada 5 cabang. Lobus atas itu apikal, posterior, sama anterior. Itu percabangan-percabangannya. Kemudian di paru kiri kita ada 2 lobus, upper lobe atau lobus atas dan lower lobe atau lobus bawah. Nah, untuk upper lobe sendiri ada lower division atau lingula, itu yang lobus medius yang mengecil gitu, sehingga menjadi satu dengan lobus atas. Kenapa kok cuma 2 lobus? Karena ada jantung, dokter. ya, karena ada tempat untuk jantung, sehingga terjadi pengecilan lobus medius menjadi lingula. Tuh. Nah, yang seperti kita tahu bahwa paru itu akan dilapisi oleh selaput yang kita sebut sebagai Pleura, dokter. pleura. Yang menempel di paru pleura apa? Pleura? Visceralis, dokter. Visceral. Yang menempel di koste pleura? Parietalis. Pleura parietal. Parietal. Jadi antara pleura parietal dengan pleura visceral itu ada apa? Kita sebut sebagai rongga. Jadi kan pleura parietal nempel di koste, terus pleura visceral nempel di paru. Nah, rongga di situ kita sebut sebagai apa? Cavum pleura, dok. Cavum pleura. Nah, di situ tempat terjadinya kasus pneumotorak dan kasus efusi pleura. Di cavum pleura itu. Ini di daerah sini kita sebut sebagai mediastinum, mediastinal space. Isinya ada jantung, terus apa lagi? Tiroid, limfonodi, ya toh? Pembuluh darah besar. Jadi kalau disebut mediastinal space itu ya daerah sini di tengah. Ini kursor saya kelihatan nggak ya? Jalan gini. Terlihat, dokter. Iya, dok. Oh, ya. Terlihat, dok. Nah, ini pohon bronkus dari paru bisa kita lihat ketika kita melakukan pemeriksaan bronkoskopi atau peneropongan paru. Itu kan ini di laring toh. Ini pita suara. Ketika kita bronkoskopi masuk ke sini, pita suara, masuk ke trakea, terus di sini karina, kecabangan, nanti di sini lobus utama kanan, bronkus utama kanan, dan ini adalah bronkus utama kiri. Nanti dari bronkus utama kanan kita terbagi menjadi lobus atas, lobus medius, dan lobus bawah. Sedangkan ini bronkus utama kiri, nanti kita akan turun, di sini adalah lobus atas, kemudian lingula di sini, baru di lobus bawah. Nah, fungsi utama dari sistem respirasi itu ada 3, ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi itu adalah suatu peristiwa masuk dan keluarnya udara dalam paru. Jadi prinsip kita harus memahami itu, ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi itu ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi saat apa? Udara masuk, dokter. Saat tarik nafas.
ekspirasi itu saat mengeluarkan nafas. Nah, sifat dari kinerja inspirasi itu adalah sifatnya aktif. Jadi memang itu adalah usaha kita. Karena ada kontraksi otot-otot pernafasan. Sedangkan kalau ekspirasi itu sifatnya adalah pasif. Karena di paru itu mempunyai daya elastisitas paru. Elastik rekual paru namanya. Seperti kita lihat ketika balon, itu inspirasi itu ketika kita isi dengan udara. Nah, kalau itu pasif kita isi udaranya. Kalau enggak kita isi, maka balonnya tidak akan mengembang. Nah, ketika udara talinya itu kita lepas, ikatan dari balon itu kita lepas, dia akan ekspirasi secara pasif. Jadi karena elastik recoil-nya, jadi kemampuan balonnya itu untuk mengempes usaha balon sendiri yang usaha untuk mengempes sendiri. Kita sebut sebagai daya elastisitasnya. Nah, itu sifatnya hampir sama kayak balon seperti itu. Difusi itu peristiwa perpindahan oksigen dari alveoli ke kapiler dan CO2 dari kapiler ke alveoler. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bingung? Belum ada, Ada yang masih bingung? Hah? Paham, dokter. Bingung apa? Masih paham, Ah, Dok. yang masih bingung. Ada yang mau ditanya? Enggak? Belum, dokter. Belum ada dokter. Ya. Nah, kalau perfusi itu sistem dari seluruh tubuh. Jadi ketika udara masuk ke paru-paru, kemudian sampai ke alveoli, itu kan ada oksigennya tinggi, kemudian terjadi pertukaran di alveoli, ini nih, dari kapiler paru itu membawa darah yang kaya akan CO2, di alveoli akan terjadi pertukaran gas yang kita sebut tadi apa? Difusi. CO2 masuk ke alveoli, kemudian oksigen akan masuk ke kapiler paru. Kemudian akan ikut aliran darah dari kapiler di pulmoner akan masuk ke vena pulmonaris. Vena pulmonaris itu tinggi oksigen, rendah CO2. Dia akan masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri akan pindah ke ventrikel kiri. Kemudian dari ventrikel kiri akan masuk melalui aorta. Masuk ke aorta, kemudian ikut sistemik kapiler, jadi pembuluh darah sistemik. Ketika sampai di pembuluh darah sistemik, ikut metabolisme jaringan, sehingga darah itu ketika masuk ke vena akan kaya akan CO2. Jadi rendah oksigen, tinggi CO2 karena terjadi suatu proses metabolisme. Nah, itu vena nanti akan masuk ke vena besar, vena cava, ya, sampai terakhir di vena cava akan masuk ke atrium kanan yang di atas. Kemudian dari atrium kanan turun ke ventrikel kanan, baru masuk ke arteri pulmoner. Yang membedakan antara pembuluh arteri, pembuluh vena sistemik dengan pembuluh darah arteri dan vena pulmoner itu adalah isi dari darahnya. Kalau arteri biasanya itu tinggi oksigen, kalau arteri pulmonaris itu akan tinggi CO2. Itu yang membedakan. Ini ada yang ditanyakan? Perfusi?
Udah ngerti ya dari zaman faal ini? Iya, dokter. Nah, sistem kegawat daruratan respirasi itu adalah gawat kelainan sistem respirasi yang membahayakan jiwa. Yang paling sering di IGD kita temui itu adalah batuk darah, kemudian pneumotoraks, atau ada lagi efusi pleura, kemudian serangan asma eksaserbasi, kemudian kebutuhan sesak nafas kebutuhan akan oksigen, sehingga kita membutuhkan untuk terapi oksigen. Batuk darah atau hemoptisis itu adalah suatu ekspektorasi darah akibat perdarahan pada saluran nafas di bawah laring atau perdarahan yang keluar ke saluran nafas di bawah laring. Banyak sekali penyebabnya karena masalah paru ataupun masalah non-paru. Kalau masalah paru itu paling sering adalah infeksi, kemudian kelainan paru, anatomis, misalnya bronkitis, bronkiektasis, emboli paru, atau mungkin keganasan di paru. Kemudian trauma juga bisa. Kelainan yang non-paru itu paling sering adalah masalah jantung. Masalah jantung ada stenosis, endokarditis, itu paling sering. Kemudian selain itu ada pembuluh darah, kelainan pembuluh darah, kelainan hematologis, atau karena tindakan iatrogenik, tindakan kita juga bisa terjadi. Banyak sekali penyebabnya. Tapi memang paling sering adalah infeksi tuberkulosis, sama kelainan paru, bronkitis, bronkiektasis, kemudian keganasan, kanker paru, itu paling sering. Kriteria hemoptisis itu berbeda-beda, bervariasi, cuman bisa kita bedakan menjadi 3, hemoptisis ringan, hemoptisis berat, dan hemoptisis masif. Untuk yang hemoptisis ringan itu sekitar kurang dari 25 cc dalam waktu 24 jam. Itu sekitar berapa kalau 25 cc? 1 sendok itu berapa cc? 15 bukan, Dok? 5 cc, Dok. Oh, 5 cc. Sekitar 5 cc. 1 sendok itu sekitar 5 cc. Jadi kalau 25 cc itu ya sekitar 5 sendok dalam waktu 24 jam. Kalau hemoptisis berat, itu 25 sampai dengan 250 cc dalam waktu 24 jam. 250 cc itu sekitar berapa? Kalau kita anamnesis ke pasien? 1 gelas, Dokter. 1 gelas aqua. 1 gelas aqua itu sekitar 200. Tuh. Jadi untuk anamnesis kita nggak bisa nyebut angka nih, yang bisa kita angka ukuran pastinya. Yang bisa kita lakukan adalah konversi ke dalam bentuknya. Kira-kira dalam waktu 1 hari darahnya ada nggak 1 sendok, ada nggak 5 sendok, 1 gelas ada tidak. Kalau hemoptisis masif itu ada 3 macam. Yang pertama adalah batuk darahnya minimal 600 cc dalam waktu 24 jam. Itu kita sebut hemoptisis masif. 600 cc itu sekitar berapa? 1 botol aqua tanggung, benar. 1 botol aqua tanggung. Atau batuk darahnya tidak ada 600 cc dalam 24 jam, tetapi lebih dari 250 cc dengan HB kurang dari 10 dan masih berlangsung. Atau batuk darahnya kurang dari 600 cc, tapi lebih dari 250 cc, HB lebih dari 10, dalam 48 jam atau dalam 2 hari ini tidak berhenti batuk darah. Itu yang kita sebut sebagai hemoptisis masif.
masif. Kalau memang hemoptisisnya masif, kita beri terapi kok masih tidak bisa, maka biasanya kita lakukan BDMO. Bronkoskopi di meja operasi untuk dicari sumber perdarahannya. Jadi nanti kita bronkoskopi di OK, nanti dilihat kalau bisa kita tata laksana cukup dengan bronkoskopi, ya kita tata laksana, tapi kalau tidak berhasil biasanya langsung kita buka dengan torakotomi. Jadi harus bekerjasama dengan divisi bedah torak vaskuler. Untuk hemoptisis sendiri kita harus bisa membedakan dengan hematemesis, epistaxis, dan perdarahan busi. Nah, ini bedanya antara hemoptisis dengan hematemesis. Hematemesis apa? Muntah darah. Biasanya gejalanya dengan batuk atau didahului dengan suara seperti berkumur. Itu hemoptisis. Kalau hematemesis didahului dengan rasa mual, nyeri ulu hati, sakit perut biasanya. Terus warnanya juga kalau hemoptisis lebih segar, kemudian bercampur dengan busa atau dahak. Tapi kalau hematemesis karena ada asam lambungnya, biasanya lebih gelap dan bercampur dengan makanan. Kita cek pH, hemoptisis biasanya pH-nya basa. Kalau hematemesis karena sudah bercampur dengan asam lambung, pH-nya biasanya asam. Ya, tata laksana lab, pemeriksaan penunjang-penunjangnya laboratorium, darah rutin, HB, jangan lupa, kemudian sistem hemostasis faal, PTA, PTT, itu harus diperiksa. Kemudian pemeriksaan sputum, kalau perlu dengan sitologi. Dan jelas harus foto toraks, itu yang harus kita lakukan. Nah, manajemennya seperti apa? Yang utama adalah mencegah asfiksia, jangan sampai darahnya masuk terhirup ke paru yang sehat. Itu yang paling penting. Kemudian baru mencari penyebab perdarahannya. Yang pertama tentu pembebasan jalan nafas dan stabilisasi. Sebisa mungkin jalan nafasnya harus clear, bersih, airway clear. Sehingga harapannya breathing juga bagus, clear. Tenangkan, istirahat. Kalau memang pasien lemas, istirahat baring. Kemudian kita edukasi, yang paling penting kita edukasi, jangan ditahan. Jangan takut membatukkan darah. Kalau mau batuk, ya batuk aja. Tetapi tidak boleh juga dipaksa untuk batuk. Jadi ikuti kemauan dari tubuh kita. Terus sebaiknya posisi paling bagus itu kalau pasien batuk darah adalah duduk. Duduk dengan agak sedikit menunduk. Sehingga kalau mau batuk bisa kita keluarkan. Tetapi kalau memang pasien tidak mampu duduk, maka harus boleh tidur tapi biasanya dengan posisi miring. Sehingga kalau memang harus batuk darah itu bisa gampang keluar. Kalau terjadi shock maka bisa kita lakukan resusitasi cairan. Itu ya. Ini tata laksana yang lain, kalau memang HB-nya rendah, hematokritnya turun, maka bisa kita lakukan transfusi. Kemudian kita berikan obat-obatan hemostatik, bisa Kalnek, asam tranexamat, kemudian carbazokrom, vitamin K, vitamin C, seperti itu. Posisi yang paling, kalau kondisinya masih baik, ketika mau batuk, sebaiknya duduk. Tapi kalau memang sangat berat, pasien lemas, maka sebaiknya tidurnya posisi Trendelenburg, jadi agak miring.
Kemudian kepalanya juga lateral dekubitus di sisi yang sakit. Kalau perlu kita lakukan intubasi dengan ET. Setelah stabil, baru kita lokalisir sumber perdarahannya. Kita cari ronsennya, ada masalah atau tidak, CT scan-nya. Kalau perlu dengan bronkial angiografi, bronkoskopi, seperti itu. Ini kadang itu untuk batuk darah, ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau di Bangsal ada kasus batuk darah, edukasi kita adalah yang pertama, tidak perlu takut untuk batuk. Nggak boleh ditahan batuknya itu. Kemudian yang kedua adalah tidak perlu takut batuk. Yang kedua adalah posisi. Edukasi ke pasien, posisi batuk. Kalau bisa duduk, sebaiknya duduk. Kalau tidak bisa, sebaiknya posisi tidur miring ketika batuk. Minimal kepalanya dimiringkan, supaya tujuan utamanya tidak terjadi aspirasi. Masih bingung? Ada yang mau ditanyain? Maaf, dokter mau bertanya. Oh, nggak dengar ya? Untuk pemberian asam tranexamatnya itu untuk yang masif saja atau dari ringan sudah boleh diberikan, dokter? Dari awal sudah diberikan. Jadi kalau memang masih ada batuk darah, biasanya kita berikan rutin. Tadi tanyanya apa? Pedot-pedot ya. Asam tranexamat. Pemberiannya kalau masif saja atau kalau dari ringan sudah diberikan, dokter? Oh, iya. Untuk pemberian asam tranexamat itu sebenarnya kan obat hemostatik ini itu kan sebenarnya masih kontroversi. Jadi lebih sebagai penenang hati kita. Asam tranexamat, carbazokrom, vitamin K, vitamin C itu sebenarnya belum terbukti secara penelitian bahwa memang berbeda bermakna pasien yang mendapatkan ini dengan yang tidak mendapatkan ini. Nah, tetapi diizinkan untuk diberikan. Itu diberikan sejak ada keluhan, Mbak. Jadi ketika muncul keluhan batuk darah, tidak usah menunggu masif. Jadi ketika ada batuk darah, ya kita berikan terapi itu. Kemudian kita berikan rutin. Kalau sudah tidak ada batuk darah lagi, baru bisa kita hentikan. Itu ya. Terus, dokter. Ye. Nah, pneumotoraks. Pertama kali diketahui tahun 1803 oleh Itard. Dan baru diketahui bahwa itu yang kita sebut sebagai pneumotoraks. Insidennya lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Kenapa kok seringnya laki-laki? Karena memang postur tubuh laki-laki itu cenderung rongga toraknya itu lebih besar, lebih lebar, lebih panjang dibandingkan perempuan. Kemudian laki-laki biasanya lebih banyak yang perokok daripada perempuan. Sehingga memang kasus atau insidennya lebih banyak pada laki-laki.
Definisinya apa? Yaitu terdapatnya udara di kafum pleura. Itu yang kita sebut pneumotoraks. Kalau terdapatnya cairan di rongga pleura, kita sebut sebagai efusi pleura. Kita bedakan menjadi pneumotoraks spontan primer dan pneumotoraks spontan sekunder. Pneumotoraks spontan primer itu biasanya pada pasien tanpa kelainan klinis penyakit paru. Jadi tidak kita ketahui penyebab utamanya. Sedangkan kalau pneumotoraks spontan sekunder itu jika ada komplikasi penyakit paru yang ada sebelum PPOK, kanker paru, TB, itu paling sering terjadi. Kalau pneumotoraks iatrogenik itu karena komplikasi dari tindakan intervensi. Biasanya umpamanya contohnya biopsi paru, kemudian bahkan ada beberapa kasus yang memang sengaja kita bikin pneumotoraks. Kalau zaman dulu biasanya pada kasus-kasus TB yang memang sudah kebal obat, kita bikin pneumotoraks biar oksigenasi di situ tidak ada, harapannya kuman TB-nya akan mati di situ karena tidak ada oksigen. Itu. Kalau pneumotoraks trauma itu disebabkan oleh trauma pada dada. Nah, ini contohnya ya, gambarannya. Jadi di kafum pleura sini bisa kita lihat ada udara yang masuk ke kafum pleura sehingga tekanannya lebih besar daripada tekanan yang ada di paru. Sehingga akibatnya parunya akan kolaps atau mengempes, mengecil, kempes. Sehingga udara di kafum pleura akan lebih dominan. Nah, ini patofisiologinya, ketika terjadi tekanan alveolar yang meningkat, karena udara, ini biasanya karena udara yang masuk terlalu kuat, terlalu tinggi pada pasien-pasien PPOK, atau pada pasien-pasien dengan ventilator, itu tekanan di dalam alveolar itu meningkat. Kemudian terjadi robekan pada dinding alveoli. Alveolnya robek, udara akan keluar dari alveoli itu, masuk ke kafum pleura. Kalau jatuhnya ngumpulnya itu di perifer atau di tepi, itu akan menjadi pneumotoraks. Tetapi kalau ngumpulnya udara itu di sentral, di tengah, itu kita sebut sebagai medias pneumomediastinum. Ini kita akan bedakan untuk pneumotoraks spontan primer atau pneumotoraks spontan sekunder. Biasanya kalau primer itu ketika istirahat tiba-tiba sesek atau nyeri dada. Gitu. Jadi pasien baru nonton TV, baru duduk, istirahat, tiduran, tahu-tahu sesek, nyeri dada. Itu pneumotoraks spontan primer. Sedangkan kalau pneumotoraks spontan sekunder, biasanya didahului dengan keluhan sesak nafas. Makin lama yang akan makin memberat. Sama keluhannya nyeri dada, sesak nafas, ipsilateral. Kemudian dari anamnesis ada riwayat penyakit paru sebelumnya. Atau mungkin dari pemeriksaan fototoraks diketahui ada gambaran TB, ada gambaran PPOK, sehingga itu bisa kita anggap sebagai penyebab. Yang cukup berbahaya itu adalah tension pneumotoraks. Itu kasus gawat darurat IGD. Karena ada udara yang masuk, yang makin lama makin banyak. Jadi mekanisme katup satu arah. Udara inspirasinya masuk, tetapi tidak bisa keluar. Sehingga makin lama akan makin mendorong paru, menekan paru. Bisa dikompresi sampai ke mediastinum yang akan menurunkan kardiak output di jantung dan berakibat kurangnya venous return sehingga bisa hipoksia, kemudian shock, pingsan.
karena kompresinya yang berakibat pada kematian. Makin lama akan makin sesak, nah, mati pasien. Nih, dari pemeriksaan fisiknya, dari inspeksi, biasanya asimetris, tertinggal, jadi lebih cembung, kemudian saat dinamis, saat nafas, itu rongga toraknya akan lebih tertinggal. Kemudian ketika kita palpasi, CS-nya, spasium interkostanya lebih lebar dibandingkan yang nggak pneumotorak. Kemudian kita periksa vokal fremitus, cenderung lebih lemah. Di perkusi, hipersonor, kemudian auskultasinya juga cenderung menghilang. Kenapa? Ya karena udah ketutup udara sehingga parunya tidak terdengar suaranya. Ini contohnya yang pneumotorak kanan, ya no? Ini parunya kolaps, hanya segini. Nih, tension pneumotorak, mediastinumnya mulai terdorong ke kiri. Ke kiri apa ke kanan? Ke kanan. Karena udaranya masuk terus. Seperti itu. Secara umum, ya kalau memang ada pneumotorak, kita lakukan dekompresi. Setelah mengembang sempurna, kita lakukan tindakan untuk mencegah timbulnya pneumotorak ulang. Ini biasanya kita pakai selang WSD ini untuk pemasangan water seal drainage. Jadi memang untuk pemasangan WSD menggunakan ini. Biasanya lokasinya itu di sini. CS5, mid linea mid axillaris. Di segitiga ini area paling aman. Karena tidak ada syaraf di situ. Jadi batasnya adalah diafragma, latissimus dorsi, dan musculus pectoralis major. Patokannya apa? Papila mame itu ada di ICS berapa? ICS? 2, 4. 4. Nah, itu sedikit di bawahnya, papila mame. Kalau cowok, kalau cewek susah juga hitung ya. Tuh. Nanti kita pasang selang WSD, kemudian kita alirkan ke botol yang mempunyai menjamin tekanan intrapleura tetap negatif, sehingga udara dari paru masuk ke sini, tetapi tidak ada udara yang masuk ke paru lagi. Jadi ujungnya ini harus terendam di air, biar nggak ada udara yang masuk. Itu yang membedakan untuk pemasangan WSD efusi pleura dan pemasangan WSD pneumotorak. Kalau pneumotorak ujungnya itu harus masuk ke air. Nanti kita evaluasi ada bubble tidak, ada produksi cairan atau tidak, ada undulasi atau tidak. Contohnya pasien yang kita pasang selang WSD. Ini selangnya kita pasang, masuk ke botol, ini masuk ke sini, celup di dalam air, kemudian kita ada ventilasinya di sini. Ventilasinya ini fungsinya kalau ada udara yang masuk ke sini, kalau udah penuh akan keluar sendiri ke. Nah, nanti kita periksa, kita evaluasi setiap kali visita atau follow up. Undulasinya ada atau tidak, bubble-nya ada atau tidak, ada produksi atau tidak. Jika ada produksi, apa warnanya? Ada yang mau ditanyakan? Atau bingung? Mau bertanya dokter.
pada tadi kan pneumotoraks primer itu nyeri dadanya bisa hilang dalam 24 jam itu. Nah, itu apakah memang hilangnya itu dengan pneumotoraksnya teratasin atau masih ada pneumotoraksnya, Dok? Masih ada. Karena mungkin sudah kompensasi, bisa. Ada beberapa kasus. Biasanya kalau pengalaman sih nggak ada. Nyerinya akan ada terus, nggak hilang. Oh, gitu, Dok. Terima kasih, Dokter. Belum pernah dapat kasus BSD ya? Saya udah lama nggak BSD soalnya. Fungsi udah pernah semua lah. Ada yang belum pernah lihat fungsi pleura? Yang baru dapat. Yang belum stase paru ada yang belum pernah dapat. Cukup banyak kita kasusnya efusi. Oke, itu dulu ya. Nanti kalau apa lagi pengen materi apa bilang ya. Nanti saya daring aja ya. Oke, makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu, aku belum follow up lu. Katanya visit apa Enggak kok, dokternya enggak datang kok. Jadi nggak ada. sebenarnya enggak apa-apa. Sebenarnya selesai dulu. Jadi kalian pas follow up langsung balik gitu apa gimana? Kan nunggu 4 jam tuh katanya. Oh. Aku masih nulisin yang baru, ternyata sel ini udah lu. Dari jam 5. Enggak tahu, dari jam 7 mungkin. LI pasienmu cempaka walau bukawan terus ya kayak Apa? Lah lupa. mimpi Sel, apa Selu. Katanya BLPL no. Selu. Tak Gimana? kirain tuh apa namanya? Tak kirain tuh tadi tuh pasien lama, ternyata baru nih loh, baru tak salin jadinya. Itu pasien yang di HCU yang baru 2 ya? Enggak, dari IGD kemarin. Itu udah lama banget ya. Bu Rubina. Iya, Bu Nia ada kok, Bu Nia ada. Baru masuk kemarin ternyata. I miss you guys. Ini loh, ibunya buat tanggal 2. Bapak rame nggak? Rame. Apa ini tulisannya ya? Tolong bantuin aku baca nih loh. Mana? Nih. Ini loh, ini kan mana sih kamera depan? Nih, ini kan tanggal 24 ya. Iya. Tapi di sini tanggal 23, aku tuh bingung tadi tuh. Ini apa loh? Read back tanggal 24. Pasien malam hari. Apa ya? Pasien menjelat ya? Mengeluh nyeri, pasien mengeluh nyeri malam hari. Oh, pasien mengeluh nyeri. Suhu 36,5. Sabar. S.O. Lu salah nulis. Mengeluh nyeri malam hari ya? Ini masih direkam? Masih direkam. Iya, aku matiin ya rekamannya. Oh. Udah itu aja kok. Thank you, Sam. Thank you. Semangat, guys. Semangat. Oh, pada. Ngakak.